Ki, main ambil-ambil aja. Udah izin belum sama yang punya? Celamitan deh kamu. Iya Pak, pinjam. Pinjam Pak. Bisa, mau pakai. Jadi buat jualan? Iya. Konsepnya gimana sih ini Budis? Maksudnya berarti Bapak butuh gayung ini untuk bikin Mie, ngaduknya. menarik. Penasaran? Ya udah, jadi nggak boleh ini. Nggak boleh. Tapi Pak mau nanya, Bapak mandi tapi pakai gayung nggak di rumah? Pakai. Tapi gayungnya beda, nggak gayung gini. Oh ya udah. Soalnya kalau pakai gayung ini jadi bau mie ya Pak? Iya. Iya udah, kalau gitu. Yuk Budis kita lihat yuk. Wah Budis, pelajaran nih kalau mau pinjam barang orang kudu izin dulu ya kan. Jangan sampai kayak Kiki nih, saking buru-burunya sampai lupa izin tuh dia. Ngomong-ngomong mie ayam Bangka yang satu ini tuh emang beda loh dari yang lain. Bukan berhadiah gayung, tapi diaduknya pakai gayung. Kan ada panci, ada mangkok, ada perkakas lainnya. Kenapa mesti gayung? Kita pilih ini lebih enak bikinnya. Oh bikinnya, saya pikir rasanya rasa gayung. Rata, ngaduknya kita biar lebih rata, lebih cepat kerja kita. Ini gayung bukan sembarang gayung loh ya. Penggunaan gayung ini nih justru memudahkan Koh Akian dalam meracik bumbu dan mie-nya. Kalau pakai mangkok, sering tumpah-tumpah tuh katanya. Nah kalau pakai gayung ini nih lebih rapi dan semua bumbunya tercampur rata Budis. Tapi tenang, gayung ini khusus digunakan untuk meracik mie ayamnya aja kok. Nggak pernah kok dipakai buat yang lain. Makanya tadi begitu gayungnya dibawa Kiki, aduh langsung panik nih. Oh gitu. Keren banget ya. Harus pakai sumpit tuh Pak. Iya. Dikocok ya, Iya. nggak pakai sikat gigi sekalian. Ya kalau pakai sikat gigi jadinya mau mandi keles. Nah ayo dong Ki, kita coba ini racik mie-nya yuk. Proses masaknya sih sama nih Foodies kayak mie ayam pada umumnya. Mie-nya direbus di dalam panci dengan air mendidih. Untuk racikan bumbunya, Koh Akian akan menggunakan lada penyedap rasa, minyak sayur, dan juga kecap asin. Ini Bapak takarannya Bapak udah dalam hati aja ya Pak? Iya. Udah merem juga bisa ya? Bisa. Secara ya udah jualan mie ayam Bangka selama 28 tahun gitu loh sejak tahun 94. Wah udah pasti expert banget. Gak perlu pakai sendok takar, udah hafal semuanya tuh Foodies. Jago ya? Oke lah, Udah, saya ahli sekarang. Oh udah Foodies, lihat tuh. Ini hasil akhir buatan aku, ini buatan Bapak. Nggak ada beda kan? Semuanya dibuat di gayung. Nah, beli mie ayam Bangka kurang lengkap nih rasanya kalau nggak pakai pangsit basahnya. Pangsit basah di sini dibuat fresh ya Foodies, jadi baru dibungkus pakai kulit pangsitnya itu di sini nih, bukan yang ala-ala frozen gitu. Penggunaan bahannya pun simple, pakai ayam, penyedap rasa, garam, lada, bawang putih dan juga kecap, semuanya digiling jadi satu. Nah, kalau udah dimasukin ke dalam kulitnya, tinggal rebus deh. Saragnya jadi Kalau dilihat-lihat, Kiki udah mulai jago tuh bikin pangsitnya. Siap-siap nih direkrut jadi karyawan sama Koh Akian loh Ki. oh ini saya bawa duluan ya Ko ya. Oke, siap. Kalian pesan lagi satu kan ada kue tiaw Siap. sama bihun. Ya. Dibuatin aja anterin ya. Kecil sama bihun. Ya. Makasih Ko. Oke deh Foodies, semua menunya udah siap di meja. Ada mie ayam, berikut pangsit dan juga baksonya. Mau dong. Ya di sini tuh juga disediakan kue tiaw rebus plus mie bihun ya. Nggak usah kelamaan yuk, langsung aja kue kita sikat. Wah, gue tuh paling suka makan mie. Apapun itu, dia nggak terlalu lembek. Ini tuh mie masih kayak nggak setengah matang tapi enak banget. Tingkat kematangan mie ayam menentukan banget enak atau enggaknya ketika kita nikmati. Kalau terlalu kematangan alias lembek, wah udah pasti kurang sedap. Nah ini tuh pas banget Foodies. Dan kalau dilihat nih, mie-nya tuh tipe yang kering ya. Kalau kamu suka yang agak basah, Foodies bisa tambahin kuahnya aja. Karena kuahnya juga disediain langsung semangkok beserta bakso dan pangsit basahnya. Gimana Pak? Wah, makasih enak. Ya, terima kasih. Bikinan sendiri loh. Pikiran saya ya? Iya. Iya, berarti saya makasihnya sama diri sendiri ya. Kalau dari segi rasanya sih, mie ayam yang satu ini cenderung manis, mirip yamin. Tapi kalau Foodies suka yang asin bisa request kok, supaya nggak pakai kecap manis waktu diracik. Nah, kalau suka pedas nih kayak Kiki, tinggal campur aja tuh pakai sambal yang disediakan di meja. Lihat tuh.
Si sambal itu saking ininya, cairnya tuh sampai jadi kuah. Udah gitu sambalnya enak banget, ada rasa asam-asamnya jadi nggak perlu pakai cuka lagi guys. Ini sih namanya mie ayam kuah sambal kali Ki. Nah foodies, ini tuh ya mie ayamnya ketika dicampur sambal rasanya jadi makin ajib. Cocok banget buat para penyuka pedas. Mie ayamnya udah dicobain, nah kalau rasa pangsitnya gimana nih? Kulit pangsitnya langsung lumer. Berarti kan manasinnya pas suhunya. Wih, dari kuahnya aja udah berasa gurih banget karena kuahnya juga udah diracik dengan bumbu. Ditambah dengan kulit pangsit yang lumer di mulut, lazis maksimal. Dan kabar baiknya, you know what foodies? Isian pangsitnya nggak pakai pelit. Ketika digigit berasa banget tuh ayam cincangnya, enak banget. Oke deh, lanjut kita beralih ke kue tiaunya. Empuk banget. Kayak gampang banget ngunyahnya. Nggak perlu dikunyah bahkan. Ini dia nih yang namanya kenikmatan yang hakiki. Kita bisa nikmati rasa yang enak dari setiap bagian pada makanan. Kayak ini, tekstur kue tiaunya lembut banget ketika masuk ke mulut langsung lumer. Dan yang pasti nih, kue tiaunya nggak lengket tuh foodies, malah cenderung oily. Jadi lasis banget ketika ditarik pakai sumpit, nggak ada nempel-nempelnya. Potongan topping ayam cincangnya juga cenderung manis. Dan pada menu kue tiaw ini dicampur juga nih pakai toge yang fresh banget. Dari semua sajian ini nggak ada yang salah. Nggak ada yang kurang apa, nggak ada yang apa. Buat gue enak, udah fix. Setuju ya foodies, dari semua menu yang ada di sini semuanya dimasak dengan sempurna. Eits, masih ada satu menu lagi nih yang belum diicip, mie bihun Akian. Wow, dari segi porsi sih kayaknya ngenyangin banget nih, sampai penuh tuh mangkoknya. Tapi lain kue tiaw, lain pula si bihun foodies. Kalau tadi di kue tiaw ada toge, nah menu mie bihun cuma dicampur pakai sawi aja. Dan yang gak ketinggalan nih pastinya selalu dikasih topping ayam cincang, wih mantul. Eits, dari segi rasa ada yang beda nih. Kalau bihun ini tuh rasanya kayak di tengah gak asin dan juga gak manis. Baksonya pun super lazis dan ketika dikunyah di mulut tuh berasa banget dagingnya. Gak kebanyakan sagu loh foodies. Dan yang terpenting sih semua menu di sini disajikan dan diracik dengan bahan yang halal. Cakep. Nah gimana? Valid ya foodies untuk mie ayam Bangka Akian 99 ini? Jelas lazisnya. Buat yang penasaran kepengen cobain, kalian bisa banget kesini dari pagi nih karena mie ayam ini udah buka dari jam 6:30 pagi. Dan di sini selalu rame loh foodies, jadi jangan sampai kehabisan. Ini alamatnya ada di Jalan Permata Meruya 1 di Jakarta Barat ya. Pokoknya daerah tuh kayak ruko-ruko gitu. Kalian cari aja di ujung, warna kuning, tanya aja mie gayung. Pasti pada tahu. Intinya makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Oke deh, urusan makan udah selesai, tinggal selesaiin urusan Kiki sama Ko Akian nih yang masih belum beres foodies. Boleh minta tolong satu lagi ya, Ko? Ko, ini kan makanan semua enak nih, Ko. Oke. Tapi kan tadi tujuan pertama saya kesini sebelum mau makan tuh saya mau cuci ban mobil nih. Boleh dipinjam nggak tuh gayung? Kita mau pakai. Itu saya mau minjem itu, mau nyiram pakai apa dong? Gini deh, hidup kita kan konsepnya kebalik nih ya. Bikin mie kan di gayung. Saya pinjam mangkok deh. Boleh. Pinjam ya? Oh iya. Makasih ya, Ko. Oke, sama-sama. Bingung ya konsepnya. Sate. Ya kita makan sate skuy. Foodies mau pakai bumbu kacang atau pakai bumbu kecap nih? Eits, tapi sate kali ini nggak pakai dua-duanya, tapi pakai kuah kuning sama krecek. Iya, ini tuh sate khas Wates Jawa Tengah. Susah loh ini nemunya foodies. Tapi tenang, Ronald Gustaf yang asli Jawa Tengah udah dapet nih warung yang jualan sate kuah khas Wates ini di Jakarta. Yeah, let's go. Foodies, this. Sorry ya, agak kurang konsen. Tadi temen WA dibilang, nah kalau mau makan siang ada makanan yang direkomend banget. Sate kuah khas Jawa Tengah, daerahku. Follow me ya, Foodies yo. Iya, mari kita let's go. Ini dia foodies warung Pondol yang berlokasi di Jalan Dr. Muwardi 1 nomor 23 Grogol, Jakarta Barat. Pondol adalah singkatan dari pojok cendol. Sesuai namanya, di sini juga punya cendol yang katanya super lazis. Wah, ntar kita wajib cobain ya. Food fact nih foodies, asal-usul sate khas Wates ini punya banyak versi. Tapi intinya nih ya, sejak dibawa ke Purworejo oleh masyarakat Wates, baru deh tuh resep sate yang beda dari olahan sate khas Jawa Tengah lainnya ini menyebar dan akhirnya dikenal di mana-mana.
Selain sate, di sini juga ada minumannya, Pak. Kalau mau Apa? coba, sini khasnya cendol. Asnya cendol, Iya. minumannya catat foodies. Kalau begitu satenya tapi dibakar kan di mana bakarnya Mbak E? Iya, monggo. Monggo, oh monggo. Ikutin aku ya. Deng. Namanya sate, proses masaknya tetap dibakar ya foodies. Ya, kita kipas-kipas nih. Sate kuah ala Wates ini pakai daging paha ayam yang udah dimarinasi semalaman. Nah, untuk bahan marinasinya pakai gula merah, bawang putih, cabai dan bumbu-bumbu lainnya. Yuk kita jembrengin nih semua satenya. Foodies yang di rumah siap-siap ngiler ya. Kipasnya sekarang ke sini biar adem. Belum mulai aja Ronald udah gerah nih foodies. Padahal satenya dibakar selama 10-15 menit tuh bisa mandi keringat dong. Selama dibakar, kuah bumbu marinasinya ini dioles-olesin lagi biar makin berasa tuh sedapnya. Kipasnya udah 15 menitan nonstop, warna daging ayamnya juga udah emas kecoklatan. Oke deh, saatnya kita angkat ya. Wah, Rasanya mantul pokoknya. rasanya mantul yo. Mantap betul yo. Yes, tusuk satenya cuma buat bakar sate aja foodies. Abis dibakar, cus deh tuh daging ayamnya dilepas dari tusukan dan dicampur bareng sama kuah dan isiannya. Ini dia isiannya pakai lontong, sambal goreng krecek dan tahu. Beuh, kreceknya gede ya foodies. Wow, kreceknya besar sekali kawan. Foodies. Setelah itu baru kita kasih kuah kuning. Nah, kuah kuning ini pakai kaldu ayam yang dicampur pakai santan, kunyit, daun salam, sereh, daun jeruk dan sedikit kecap. Tak aduk-aduk. Set. Wah. Sate kuah khas Wates udah jadi nih foodies. Endolita ya kayaknya. Akhirnya next kita pesen yuk cendol yang super komplit khas Pondol. Ternyata foodies emang super komplit bingit. Lihat deh isiannya ada kelapa, nangka, durian, kopior dan juga ketan. Waduh, komplit ini mah. Nah, cendol di sini itu nggak pakai tepung beras ya, tapi pakai tepung kacang hijau. Isian cendolnya udah masuk semua, sekarang kita guyur pakai santan dan juga gula merah. Oke deh foodies, sate kuah ala Wates dan cendol khas Pondolnya udah jadi, saatnya kita cobain yuk. Wih, wangi rempah dari kuah kuning dicampur wangi bakaran sate. Asli ini menggugah selera pol nih. Sampai-sampai bikin Ronald mengsedih gitu. Loh kok kenapa sih, Nap? Sedih saya rasanya. Sedih kenapa nggak dari dulu tahu tempat ini. Teksturnya lembut, aroma bakarannya tuh berasa banget. Jadi makin dimakan tuh malah makin pengen nambah lagi gitu loh. Terus bumbu-bumbunya tadi, rempah-rempahnya tuh semua ngeresep ke daging ya. Nah, sekarang sate dan kuah. Aroma bakaran tetap dapet. Keblend sama kuahnya tuh yang ada kayak kunyit, ada kayak santannya, ada rempahnya. Pokoknya citra rasanya. Buar di mulut. Meledak. Kuah kuningnya ini kaya akan rempah, kemudian dicampur dengan isian yang super pas. Ada krecek dan tahu, bikin tiap kunyahannya lazis banget foodies. Kita aduk-aduk dulu ya, campur semuanya biar bumbu tambahannya menjadi satu. Lembut. Setiap kunyah tuh berasa banget aroma bakarannya. Jadi biasa orang makan sate, ya kayak begitu rasanya. Ini sate, aroma bakar, plus kuah, plus krecek yang besarnya ugal-ugalan. Wadidaw, skor perfect kayak begini mah fix Makarachi approve ya foodies. Gimana enggak dengan kuah kuning yang pakai bumbu cerubuk dan aneka rempah, bikin rasa kaldunya makin gurih-gurih nikmat. Wah, lidah otak kepincut itu. Dan sekarang kita icip yuk es cendolnya skuy. Ini jualannya udah turun-temurun loh dari tahun 90-an foodies. Segernya nggak perlu diragukan lagi. Yang oke banget dari cendol ini foodies, di sini ada cendol, ada kelapa, ada nangka, ada kopior, dan juga ada duriannya. Kebayang kan rasanya seperti di kebun buah. Jadi satu di mulut. Pecah di mulut. Semua jadi satu. Wah, mewah.
Cendol yang pakai kacang hijau teksturnya lebih kasar dan juga kenyal dibandingkan cendol yang pakai tepung beras. Selain itu, cendol kayak begini juga punya wangi yang lebih khas loh. Kebayangkan foodies, wangi dan segarnya bercampur dengan manisnya nangka, durian, serta rasa ketan, lazis tenan. Apalagi pakai kopior asli yang super lembut. Makin bikin kayak rasa nih, mantul ya. Kalau dari kuahnya ini ada gula merah dicampur santan. Nah, tapi yang paling unik dan beda rasanya, nih, cendol itu dari tepung beras ya. Kalau ini cendolnya dibuatnya dari tepung kacang hijau. Wih, pantesan. Pas masuk ke mulut, pas tadi aku kunyah. Jadi siapa nih yang penasaran dengan rasa segar cendol dan sate kuah khas Watesnya? Gaskan melipir yuk ke Pondol di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Harga cendolnya foodies mulai dari Rp20.000 ya. Nah kalau sate kuah Watesnya ini harganya Rp40.000, udah dapat daging sate, lontong, krecek, dan tahu dengan porsi yang lengkap. Nah kan nggak perlu jauh-jauh deh kita tuh ke Jawa Tengah. Makan receh, menu receh, tapi soal rasa enggak recehan. Foodies, matahari Bogor lagi galak banget nih. Wih, lihat tuh triknya. Aduh ampun. Tapi tenang, tajamnya trik matahari nggak setajam jari netizen kok. Buktinya Atik tetap dong on fire. Kekeh kepengen jajan di wae. Di sini nih foodies maksudnya di Bogor gitu. Seruput yang segar-segar dulu boleh ya. Siapa tahu abis ini langsung ketemu yang lazis-lazis. Skuy. Foodies, oke, kali ini gue lagi ada di Jalan Lodaya di Kota Bogor. Nah, berhubung cuaca panas banget nih Foodies, wah asli, jadi kayaknya es pala nih seger juga nih, ya gak? Nangtangnya juga es pala. Pesen satu. Oh ya, di sini banyak banget jajanan, tapi gue tuh dari tadi belum nemu ya. Foodies, gimana kalau nemenin gue cari-cari jajanan? Oke? Foodies yang masih belum familiar nih, es pala merupakan salah satu minuman legendaris dan ikonik yang ada di Kota Bogor. Irisan buah pala ini direbus dengan gula dan sedikit garam, kemudian ditambahkan es batu. Nggak cuma kaya manfaat untuk kesehatan, es pala juga berhasil jadi penyelamat Atik nih, pelepas dahaga saat cuaca terik kayak begini. Cakep! Bentar ya Foodies, menikmati es pala dulu. Panas banget. Wow, mantap Soul, segarnya dijamin nih no tipu-tipu. Oke deh, hausnya udah hilang, sekarang kita lanjut ke berburu cemilan. Wah, nah ini dia. Foodies, akhirnya ketemu juga yang gue cari. Ini nih, cakwe lodaya. Wah, asik deh Foodies. Sini lihat. Cakwenya gede-gede banget Foodies, nggak kaleng-kaleng. Saking montoknya makan satu aja kayak udah kenyang nih Foodies. Oke, kenalin nih Foodies, cakwe lodaya 65. Si Akang udah mangkal di sini sejak 3 tahun terakhir. Sebelumnya sih katanya jualan cincau. Taunya hijrah dia ke Cak to the way alias cakwe. Gak cuma cakwe ya Foodies, ada juga besti-bestinya. Kayak odading alias si kue bantal, ada juga kroket dan onde-onde. Lihat deh, gemes banget gak sih tuh? Lihat dong onde-ondenya warna-warni gitu. By the way, Atik nih gak cuma mau icip doang Foodies, dia juga kepengen gercep mau ikutan bikin cakwenya. Asik, kita ikutan ya. Pertama, adonannya dulu nih Foodies. Bahan dasar adonan cakwe ini cuma dari tepung terigu. Untuk perasa bisa tambahin garam, gula, lada, ataupun penyedap. Adonan dipotong memanjang dan dibagi dua, terus ditarik-tarik dan diratakan sampai tipis. Nah ini nih bagian dipotong-potongnya. Aduh seru banget deh, dan ini penting banget karena ukurannya harus sama biar bisa didempetin atau ditumpuk. Next, ditekan-tekan itu pakai lidi biar ada bentuk alias signature-nya. Nah hingga kalah penting, sebelum digoreng nih Foodies, adonan yang sudah dibentuk diangkat kemudian diputar-putar ujungnya dan siap deh digoreng. Kok jadi kayak permen dia? Waduh Pak, jadi kayak begini kok punya saya Pak. Tinggal digoreng aja. Ya, ini nggak apa-apa nih Pak, masukin. Masukin, ntar hasilnya kayak gimana? Masukin Foodies. Maklum ya Foodies, namanya juga amatiran. Nanti kalau jago, Atik malah saingan dagang masih akan kan? Cus, goreng.
Kunci sukses goreng cakwe itu ada pada minyak foodies. Make sure minyak gorengnya itu benar-benar panas baru kita masukin adonan cakwenya. Tujuannya biar si cakwe itu mengembang dan hasilnya itu montok-montok banget kayak si cakwenya Akang nih. Oh ya, for your info, adonan cakwe yang sukses bisa mengembang hingga 5 kali lipat dari ukuran adonan asli sebelum digoreng. Itu artinya yang sukses foodies. Jangan lupa dibolak-balik biar nggak gosong ya foodies. Kalau warnanya udah cakep, sok atuh tinggal diangkat dan siap buat disantap. So yummy. Cakwe lo Daya. Ini hasil gue nih. Yuk makan yuk. Kelihatan kan mana cakwe yang dibentuk si Akang sama cakwe bikinannya Atik. Canda deng, masterpiece lo itu bikinan tangan sendiri perdana ya kan Tik. Bentuk sih boleh agak-agak abstrak tapi rasanya garing di luar, lembut di dalam. Wadidaw. Oh iya, cakwe yang TOP ini juga banget bisa dilihat dari teksturnya nih foodies. Berongga, kayak gini nih, gak kempes atau kopong. Jadi pas digigit tuh nyes banget, supernya. Oke deh, biar makin afdol kita tambahin yuk saus kacangnya. Kalau Atik sih, tim makan cakwe pakai saus kacang nih foodies. Makin endul karena ada sensasi gerindil-gerindil dari tekstur si kacang. Gue mau mix dulu nih bumbu kacang sama pakai saus, ya gak? Biar tahu rasa kayak apa. Nih foodies. Wih, wow. Asik juga foodies. Bumbu kacang ketemu sama saus, cakwenya empuk. Wah, enak foodies. Yes, rasanya ramai banget foodies di mulut. Perpaduan tekstur cakwe yang krenyes dan lembut dan gurihnya saus kacang serta asam manis dari si saus cukanya itu. Aduh, endes abis. Mau. Kita move on yuk ke odading alias si viral kue bantal nih foodies. Empuk. Tuh. Manis juga. Dinikmatin tanpa saus atau tanpa bumbu kacang enak foodies. Untuk adonannya sebenarnya cakwe dan kue bantal sih mirip ya. Tapi nih kalau cakwe lebih ke gurih dan asin sementara kue bantal cenderung manis. Next yang bikin gemes banget ya, penasaran dari awal nih. Bulat-bulat onde gemoy. Salah satu terfavorit dan ramai banget diserbu pelanggan cakwe Lodaya. Kalau putih itu original, merah stroberi, yang hijau pandan. Untuk isinya sih sama foodies, kacang hijau yang dikupas. Nah, si onde ini adonannya nggak cuma tepung doang loh, tapi ada tambahan tepung ketannya juga. Sehingga pas dikunyah tuh, agak-agak kenyal dan chewy gimana gitu. Kayak gini nih. Foodies. Ini kayaknya tuh bukan cuman isiannya kacang hijau aja foodies, tapi kayaknya ada ketannya foodies. Jadi lebih legit, enak. Ini makan satu nih, kenyang foodies. Foodies yang udah pinisirin dan kepengen langsung ngibrit, cus lokasinya ada di Jalan Lodaya di Bogor Tengah ya. Pokoknya setelah lampu merah nih langsung aja tuh melipir ke sebelah kiri. Meski si Akangnya masih newbie alias baru 3 tahun, tapi yang beli gak main-main dong foodies. Sekali borong ada tuh yang beli 70.000 loh, bahkan sampai 100.000. Wow, perharinya si Akang cakwe Lodaya ini bisa ngabisin 15-17 kg tepung terigu. Itu weekdays loh ya. Kalau weekend nambah 5 kilo lagi, jadi 20 kilo. Widih, banyak bener. Harganya catat foodies, mulai dari 4.000 untuk cakwe dan kue bantal, serta 5.000 aja untuk onde-onde. Makan receh, menu receh tapi rasa wow gak recehan foodies. Foodies, ayo ngaku siapa yang suka gagal diet gara-gara tukang bakso lewat. Bakso tuh emang ya jadi makanan favorit warga plus 62 di segala usia. Apalagi kalau kuahnya enak dan baksonya berdaging. Wah udah pasti tuh laris banget macam bakso yang satu ini nih. Foodies, ada yang viral banget nih, bakso di BSD. Nah, dulunya itu jualan pakai gerobak ini nih foodies ya. Tapi sekarang udah pindah, dia bisa sewa ruko segede ini di belakang saya. Nih lihat nih ya. Dia tuh dari tadi ramai banget orangnya silih berganti. Biar nggak penasaran, kita datengin aja yuk foodies.
Ini dia bakso gepeng Mas Didi yang sehari bisa jual lebih dari 500 porsi. Wih, laris manca. Lihat aja nih kedainya nggak habis-habis ya, pembeli datang dari tadi. Makin penasaran nih kalau kayak begini, Yas. Waduh, dari tadi sibuk banget nih Mas. Sehari jual berapa porsi Mas? Kalau untuk di weekend itu kita bisa sampai 500 porsi gitu. Wow, 500 porsi. Ini aku boleh ikutan racik nggak sih? Aku penasaran nih isiannya apa aja. Oke. Saking penasarannya jadi kepengen intip bumbunya nih foodies. Apa sih yang bikin bakso Mas Didi ini jadi idola? Kepo em. Oh ya, pelanggannya di sini banyak nih yang pelanggan loyal loh. Udah langganan sejak Mas Didi jualan baksonya masih gerobakan dan masih terus setia jajan pas udah jadi ruko kayak begini. Kesetiaan pelanggan bakso ini udah nggak perlu ditanya lah ya foodies. Yang patut dipertanyakan itu kesetiaan Ayang sama kamu. Aduh, jadi overthinking deh. Sembari pengen tahu apa aja isinya, kita ikutan racik aja skuy. Segini? Ya, Kebanyakan? enggak itu. Campur boleh nggak sama bihun? Campur boleh. Oh boleh, Terserah, sedikit. iya. Terserah Kan sesuai kan. ini. Sesuai kan ngambil sendiri. Apalagi? Harta karunnya dibuka. Wih. Isiannya berapa nih Mas? Satu porsinya isinya 5 Kak. 5 apa aja? 5 itu terserah, bebas. Terserah. Iya. Oh ini ada bakso gepeng, bakso tahu, terus bakso urat, Ada bulat halus. ulat alus. Wah, seneng banget kalau bakso bisa racik sendiri kayak begini ya. Mau isian apa aja mah bebas. Untung abang tukang baksonya baik. Oke deh foodies, semua hidangannya sudah ada di meja kita nih. Selain bakso, di sini tuh juga jual bakpao dan es podang. Mantul, langsung takis ke. Sebentar santap baksonya dulu ya foodies. Aku mau cobain rasa originalnya dulu nih ya, sebelum dikasih apa-apa. Nah, ini dia dikasih ada namanya jeruk kunci, jeruk Pontianak gitu loh foodies. Nah, ini harus dicampur kayak gini dulu ya. Ciri khas bakso gepeng Mas Didi ini rasa asamnya pakai jeruk kunci nih foodies. Jadi asamnya alami, bukan pakai cuka buatan. Wow. Ini kuahnya mewah banget rasanya foodies. Gurih banget. Jadi dia ini nggak kayak bakso-bakso biasa ya. Ini kayak bakso-bakso Pontianak gitu loh foodies. Jadi dia itu emang udah kuah kaldunya. Terus dia ini yang kental banget itu rasa minyak bawangnya foodies. Ada minyak bawangnya, ada tongcainya. Nah dia ini lebih ke asin ya, karena tongcai ini kan asinan. Dia ini asin-asin gurih gitu foodies. Gurih, asam, segar, bercampur jadi satu di kuahnya nih foodies. Karakter bakso gepeng Mas Didi ini adalah bakso oriental gitu yang kuat rasa minyak bawangnya. Ini pokoknya kalau bakso itu kuncinya itu ada di kuahnya. Kalau kuahnya enak, biasanya baksonya laris. Nih aku mau cobain kue tiaonya. Kue tiao ini campur bihun ya. Kue tiaonya lembut, kenyal, dia tuh pas ya, dia nggak terlalu alot atau nggak terlalu yang terlalu lembek gitu. Jadi ini teksturnya pas. Nah, ini bakso biar makin mantap kita harus kasih sambal. Siram sambalnya foodies. Cus, siram sambalnya biar makin maknyos, ang. Oke. Nah, kalau biasanya kalau baksonya udah enak kayak gini, aku tuh nggak suka dicampur-campur sama saus. Cukup dicampur sambal aja biar originalnya dapet, tinggal tambahin pedesnya. Super pedes, enak banget pedes. Ini bisa bikin yang tadinya lemes-lemes loyo-loyo, wah ini langsung semangat lagi foodies. Melek matanya foodies. Nah kan, emang bakso ini mood booster terbaik sepanjang masa. Apalagi kalau kuahnya pedas asam seger kayak begini. Oke, sekarang kita cobain yuk baksonya nih foodies. Kenyalnya pas, dagingnya terasa foodies. Ini walaupun bakso yang tadinya gerobakan ya, harus aja ini laris sampai dia bisa buka ruko kayak gini. Karena emang ini kuahnya enak, baksonya enak. Udah lah ya foodies, nikmat mana lagi? Coba yang kau dustakan. Kuah dan baksonya udah jadi pasangan terbaik nih. Ditambah isian kue teo dan bihunnya ini, wah bikin mood langsung naik sempurna. Di
Isiannya ini tinggal pilih aja, ada 5 jenis. Porsinya cuma 18.000 aja, receh banget kan foodies. Rasanya seenak bakso di restoran tapi harganya super receh. Udah gitu isiannya melimpah foodies. Wah, dijamin kenyangnya awet ini mah. Nah ini serat dagingnya kelihatan ya foodies. Ini bakso uratnya nih nggak kaleng-kaleng, serius. Ini enak banget. Nah foodies, dulu pas masih gerobakan ya, konon katanya kalau bakso Didi ini jualan cuma 3 jam karena udah langsung diserbu pembeli. Nah sekarang karena dia udah buka ruko, jadi tiap mau habis dia isi ulang lagi sampai malam gitu. Jadi dia bukanya dari pagi sampai sekitar jam 8 malam gitu foodies. Nah ini lihat ya, pembelinya kayak gini, ini nggak berhenti dari tadi kita datang sampai sekarang tuh silih berganti terus. Luar biasa. Pantes aja nih pembeli nggak habis-habis ya foodies karena memang seenak itu. Oh ya, es podeng dan bakpaunya belum sempat dicolek nih foodies. Kita cobain yuk. Ini habis kena yang pedes-pedes, terus kena yang manis kayak gini. Aduh, nikmat banget foodies. Tuh, dia isiannya lengkap nih foodies. Ada ketan hitam, terus ada roti, ada alpukat, ada agar-agar gitu ya, kayak cendol tapi warna pink. Abis makan bakso pedes, emang paling benar kita cari yang manis-manis ya kan? Apalagi es podeng ini emang bisa jadi solusi untuk ngelenturin sisa-sisa pedes di mulut. Creamy-nya dapat foodies, terus dia alpukatnya ini lembut, berdaging gitu foodies. Ini ketan hitamnya juga mantul. Oke, ini ada lagi foodies yang belum kita review, ada bapau. Bapau ini katanya sih bikinan bapaknya Mas Didi. Tapi kita coba karena sama-sama dijual di sini. Coklatnya foodies, lumer banget. Cobain ya. Padat banget foodies. Ini biasanya kalau yang makan bakso belum terlalu kenyang, bakal kenyang banget kalau makan bapau ini. Teksturnya padat, lembut, terus dia coklatnya ini lumer. Banyak lagi coklatnya nih dalamnya. Yes, bakpaunya bisa banget nih jadi obat kenyang buat foodies yang suka laparan. Atau buat oleh-oleh juga sabi kok foodies. Di sini walaupun makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya nggak receh.